Baik Smart Netizen Flores TV, Media Group Flobamora Dewata. Selamat siang, saya saat ini bersama dengan Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Besar Uamesu Endelio Bali. Di samping juga ada salah satu pengurus Uamesu Bali, Bung Faris Wangge, lawyer muda kita yang banyak kiprahnya di dalam maupun di luar Flobamora. Selamat siang Bung Faris. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, baru saja kita menerima paket sembako bantuan kemanusiaan yang digalang oleh Flobamora Bali. Nah, kaitan dengan ini tentu kita juga ingin tahu seperti apa kondisi warga terdampak di lingkungan keluarga besar Uamesu Endelio Bali, Bung Faris. Ya, jadi untuk keluarga besar Uamesu sendiri, jumlah kita warga secara umum itu lebih kurang 1000-an orang yang masuk dalam sistem informasi kita, SIK kita itu lebih kurang 400-an. Nah, kemudian ketika ada problem dengan COVID-19 ini, kita kemudian melakukan pendataan, meminta informasi dari subunit yang kita sebut dan komunitas-komunitas yang ada di bawah payung keluarga besar Uamesu. Lalu kemudian kita mendapatkan data terakhir itu ada 57 warga, 57 orang warga yang secara ekonominya jiwa itu? Jiwa, 57 jiwa. Mereka rata-rata apa sebelumnya kerja dirumahkan, di PHK atau punya usaha sendiri tapi kemudian tidak jalan misalnya? Sebagian besar itu adalah pekerja karyawan swasta yang akibat dari COVID ini kan banyak perusahaan mereka dan hotel dan beberapa usaha-usaha mereka itu yang harus usaha-usaha dari bosnya mereka itu ditutup, dan sebagian besar yang kami masukkan data itu adalah dirumahkan tanpa mendapatkan upah gitu. Jadi lebih kurang 3 bulan ini benar-benar mereka mengalami situasi yang perlu dibantu gitu. Terus keluarga besar Uamesu sendiri sudah ada upaya untuk menggalang dukungan bantuan misalnya untuk keluarganya di Uamesu atau sedang proses? Dengan data yang ada, kita kemudian sudah mulai berembuk ke dalam dari badan pengurus sendiri. Kemudian dalam pekan-pekan ini kita sudah mulai lebih serius karena kita juga bersyukur kita sudah memiliki data yang paling nggak sudah ada data itu yang kemudian bisa kita follow up lebih serius, dan beberapa dengan ketua umum sendiri pun juga sudah saling berkoordinasi. Harapannya pasca giat hari ini kita juga bisa melakukan kegiatan yang lebih mengenal lagi, karena data informasi yang kami peroleh juga dari bawah atau dari teman-teman subunit, warga dan pengurus, rupanya memang tidak hanya 57 orang, Pak Sam. Ada potensinya lebih dari itu. Ya. Cuman kan persoalannya yang kami bisa sampaikan, banyak warga kita yang tidak tersimpul di komunitas maupun unit, sehingga kan susah kita mau tidak terdaftar gitu. Nah, ini juga salah satu problem keluarga besar Flobamora umumnya dan warga Uamesu Bali. Ini banyak warga kita yang di Bali ketika situasi normal merasa tidak penting registrasi itu. Nah, setelah situasi begini lalu Flobamora mengambil langkah-langkah menyediakan layanan link digital untuk registrasi, baru mulai trafficnya naik. Artinya terasa betul kebutuhan ini. Jadi ini pelajaran juga nih bagi kita untuk tidak main-main soal pendataan. Bung Faris, salah satu lagi yang perlu mungkin kita dengar ini pandangan Bung Faris terkait dengan upaya Flobamora untuk mengantisipasi kemungkinan warga Bali, keturunan NTT yang tergabung di Flobamora Bali, baik juga yang dari unit lain maupun dari Uamesu Bali, yang mungkin dalam situasi yang sudah sangat terdesak tidak mungkin lagi bertahan misalnya. Mereka pilihannya pulang, tapi kan situasi masih belum memungkinkan karena pemerintah masih menutup pintu-pintu pelabuhan. Seiring dengan itu kan ketika pilihannya sudah harus pulang, nah pandangannya Bung Faris seperti apa ini kira-kira? Saya kira saya persis sama dengan apa yang menjadi kebijakan atau apa yang sudah coba diupayakan oleh Bapak Ibu pengurus di Flobamora Bali. Yang pertama bahwa pendataan itu yang paling utama, yang benar-benar terdampak, dan itu sudah mulai dilakukan melalui sistem online. Itu menarik. Yang kedua, komunikasi yang baik antara pihak pemerintah Bali maupun dengan pemerintah NTT. Nah, soal masalah pintu yang masih terlock terkunci ini memang ini menjadi kendala yang cukup serius. Tapi kita juga nggak bisa harus terus kita upayakan, karena kalau warga yang terdampak ini dibiarkan, efeknya kemana-mana, Pak Sam. Efeknya kemana-mana. Kita khawatir sekali dengan kerawanan sosial. Sangat
akan terdampak sekali ya, dalam konteks kerawanan sosial. Bahkan juga orang kalau memang dia tidak punya pilihan lain, kan ada case yang kita juga dengar, ada yang sampai harus bunuh diri dan macam-macam. Ini yang kita berharap. Itulah smart netizen. Saya kira ini perlu jadi bahan renungan, bukan hanya oleh masyarakat, tapi pengambil kebijakan, terutama pemerintah di 2 provinsi, baik di NTT, gubernur, bupati, wali kota, termasuk di Bali, untuk bersinergi, membangun komunikasi yang baik sehingga memikirkan dan menekan kemungkinan terjadinya potensi kerawanan sosial akibat krisis yang terdampak bagi warga. Saya kira begitu ya. Smart Netizen Flores TV, media grup Loba Mora Dewata, kita akan berbincang lagi dengan topik yang mungkin ada kaitan atau berbeda di kesempatan lain bersama dengan Bung Faris dan Musli. Bung Musli. Sampai ketemu di lain kesempatan.